Pak kamu bukan. Pemirsa, ibarat makan nangka, akhirnya semua kena getahnya. Demikian halnya dengan masalah yang dialami Doyok. Kabarnya setelah Doyok ditangkap, ada beberapa mantan anggota Sri Mulat lainnya yang diduga terlibat pula dalam masalah narkoba. Bagaimana para mantan anggota Sri Mulat ini menanggapi hal itu? Saya kira begitulah Mbak. Kayaknya enggak. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Di sini Anda bisa menyimak dinamika kehidupan selebriti lengkap dengan sensasinya. Sore ini tim Cek dan Dicek telah menyiapkan berbagai informasi yang serba menarik, terbaru, dan tentunya terhangat. Pemirsa, mengawali jumpa sore ini, Nunung Sri Mulat akan bicara belak-belakan menjawab isu yang menuding dirinya sebagai pengedar narkoba di kalangan para pelawak eks Sri Mulat. Selanjutnya kita rangkai dengan sinyalemen tentang wabah narkoba yang menjangkiti kalangan artis pendukung paket-paket humor yang dimotori eks Sri Mulat. Betulkah sebagian besar artis di sana pernah menggunakan narkoba? Apa kabar Nana Gading? Semenjak bercerai dengan Irfan Gading, Nana mengaku belum berniat menikah lagi karena trauma dengan perkawinannya terdahulu. Kilasan kegiatan para selebriti bisa kita simak dalam rangkuman agenda selebriti. Di penghujung acara kita akan recheck latar belakang konser Club Project hari Minggu lalu. Pemirsa, ditangkapnya pelawak Doyok karena kasus narkoba menguak gosip di lingkungan pelawak tempat Doyok bergabung. Kini Nunung Sri Mulat juga diisukan sebagai salah satu bintang lawak yang berbisnis menjual obat-obat terlarang di lingkungan teman-temannya sesama pelawak. For the weekend is to see in a Pemirsa, pelawak wanita Nunung terkena imbas dari peristiwa ditangkapnya Doyok dalam kasus narkoba. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja wanita pelawak ini diisukan sebagai salah satu pemasok narkoba di lingkungan para artis pendukung paket-paket humor binaan eks Sri Mulat. Di antaranya paket ketoprak humor, aneka rias Sri Mulat, ludruk glamor, ketoprak jampi stres, dan sejenisnya. Bagaimana sikap Nunung menanggapi isu tersebut? Aduh Mbak, itu jahat sekali kalau orang nuduh, aduh jahat sekali, jahat, itu sungguh jahat orangnya kayak gitu. Paling-paling saya cuman ya saya pasrah aja, cuman boleh dibuktikan kok, boleh dibuktikan. Saya bukan saya kok terus aduh abad, emang boleh dibuktikan. Itu berarti orang yang nggak suka sama saya aja. Yang penting pokoknya Tuhan yang tahu, saya enggak. Nunung tentu saja membantah tuduhan tersebut. Lantas siapkah Nunung jika suatu saat nanti diperiksa keterangannya oleh polisi? Sekarang boleh dibuktikan aja, saya bilang gitu. Iya kan? Gitu loh. Rumah saya open kok. Rumah saya itu 24 jam terbuka terus Mbak, karena memang orang rumah ibu saya apa itu kan saya lagi rajin bikin kembang-kembang itu kan Mbak. Jadi sampai pagi open rumah saya terbuka. Menurut Nunung, isu mengenai kedekatannya dengan narkoba bukan hanya sekedar isu omongan belaka. Beberapa kali Nunung diteror lewat penelpon gelap. Sekarang gila ya. Sekarang polisi mau nangkep bajingan kok nelpon. Iya kan? Awas, hati-hati sebentar lagi kamu. Awas ya, kamu siap. Itu ya bajingannya lari dong. Ini iya kan? Itu kalau nggak teror orang usir kan nggak mungkin. Dan kalau teman saya yang baik nggak mungkin neror-neror kayak gitu, kecuali nggak ada Mas Doyok nggak kena musibah, nggak mungkin ada teror-teror, mungkin teman bercanda gitu ya. Tapi kalau setelah ada Mas Doyok, maksud sih teman yang baik sama saya tega mau neror saya? Iya, saya tahu saya yang neror-neror, saya sih tahu jelas siapa dia. Cuman ngapain saya tegur? Ya, mereka nggak punya kerjaan kok. Ya tak gituin aja. Ya kalangan-kalangan kita aja ngerti, saya jelas. Kalau saya suruh nuding bisa, cuman ngapain sih? Gak ada gunanya. Bukan level saya. Isu Nunung sebagai pengedar narkoba beredar setelah penangkapan Doyok. Sebenarnya sedekat apakah hubungan Nunung dan Doyok selama ini? Kalau kenal Mas Doyok udah sejak Mas Doyok dulu ngetop sama Kadir itu saya udah kenal ya, cuman apalagi dia waktu ngetopnya ya mungkin kenal Mas gitu aja. Sekarang kan jadi teman kerja ya. Cuman di ketoprak humor ketemu, kalau di Sinmat ketemu, kalau kita pas nggak ketemu bareng gitu aja juga nggak jarang kita ngobrol malahan. Mas Doyo show juga nggak pernah sama saya. Dia show dulu kan dia punya grup sendiri juga kan sama Uci sama Ali Nurdin. Setelah dia pecah sama grupnya, dia shownya sama Mas Eko DY sama Mas Kadir. Saya sama Mas Doyo show aja nggak pernah, apalagi keluar. Nggak pernah, hampir nggak pernah. Tentang ditangkapnya Doyok oleh polisi karena narkoba, bagi Nunung sendiri merupakan peristiwa yang mengejutkan. Sempat kaget karena waktu saya dengar kabar itu, saya juga pas lagi syuting ketoprak humor gitu. Terus malam juga kan saya ada wartawan tuh yang pertama kali yang ngasih tahu saya juga jangan guyon, saya bilang gitu, jangan
Gini, iya Mbak, serius gini malah eh, eh, dengar kabar apa tanggal 19 Mas Doyok tanggal 20 kan. Dengar kabar tanggal 19 malam tuh keluar sama Mbak Menung, ya Allah saya bilang gitu. Saya tanggal 19 malam itu nggak ketemu sama Mas Doyok. Saya tanggal 19 malam ada show di Goro, ulang tahun Goro di Kelapa Gading. Terus siapa yang ngisuin kayak gitu? Saya baru percaya gitu, baru percaya bahwa itu nggak guyon gitu. Terus aduh bohong sekali. Saya sama Mas Doyok, dan boleh ditanya Mas Doyok, saya nggak pernah keluar sama Mas Doyok kecuali kerja. And free, I can Pemirsa, setelah Doyok ditangkap polisi dan Nunung diisukan sebagai bandar narkoba, kini muncul tuduhan bahwa komunitas artis yang dimotori X Srimulat itu memang sarang pengguna narkoba. Kabarnya sebagian besar artis di sana adalah konsumen narkoba. Siapa kamu? Bukan Pemirsa, ibarat makan nangka, akhirnya semua kena getahnya. Demikian halnya dengan masalah yang dialami Doyok. Kabarnya setelah Doyok ditangkap, ada beberapa mantan anggota Srimulat lainnya yang diduga terlibat pula dalam masalah narkoba. Bagaimana para mantan anggota Srimulat ini menanggapi hal itu? Saya kira begitulah Mbak, kayaknya nggak benar begitulah ya. Jadi kami mohon kepada pemirsa ya, khususnya ya, jangan keburu percaya dululah dengan berita-berita begitu ya. Pesan daripada RCTI dengan sendirinya kan Mbak, kalau di RCTI kan tidak mau kena dampak ya. Untuk itu kita itu kan memberitahu kepada teman-teman, boleh dikatakan ultimatum, boleh dikatakan untuk pelajaran. Jangan sampai terjadi seperti Mas Doyok. Jadi berita ini sangat menyedihkan dan mungkin orang menganggap kejadian ini akan mencoret dunia lawak. Masalahnya dunia lawak itu kalau umpamanya dibikin gara-gara hanya seorang, sebenarnya juga nggak benar. Narkoba memang bukan barang asing dalam dunia hiburan. Banyak yang mengatakan beberapa jenis obat-obat terlarang dapat dipergunakan untuk menambah rasa percaya diri saat di atas panggung. Dan kabarnya para bintang ketoprak ini juga melakukan hal itu. Oh enggak Mbak, itu enggak benar itu. Terus terang aja teman-teman ketoprak umur ini berangkat dari pemain panggung, pemain sandiwara. Saya pun juga dan lain-lain semuanya teman-teman itu kayaknya mereka itu udah siap sebelum di Jakarta, di daerah udah pede duluan. Tidak masuk akal. Kalau yang namanya minum itu mesti tidak bisa 100% lah bekerjanya. Walaupun 5% mesti berkurang. Ya, itu mungkin karena hobi saja ya. Tapi juga memang ada yang tidak minum itu tidak bisa melawak. Itu ya ada, tapi menurut saya itu tidak harus kok. Itu tinggal buktinya Pak Timbul juga tidak minum bisa baik. Kita ini orang panggung ya, sudah sejak dari dulu udah pede lah ya. Ya. Kita cari jadi orang panggung sejak dulu, kalau jadi nggak demam panggung lagi. Kasus tertangkapnya Doyok memang menjadi masalah yang serius bagi para pemain ludruk lainnya. Iklan yang dibintangi Doyok segera ditarik dari peredarannya. Acara ketoprak humor yang menampilkan Doyok pun harus diperbaiki. Lantas sebagai sesama teman, apa komentar mereka tentang hal itu? Karena permintaan dari RCTI sendiri selama ini karena Mas Doyok sedang ada kasus, ini memang tidak ditampilkan di RCTI, di ketoprak khususnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang Mas Doyok tidak ada apa-apa, bisa selesai ya, tidak menutup kemungkinan. Ini kan karena RCTI ya Mbak tahu sendiri bisnis ya. Kalau masalah sampai gambarnya Doyok diedit atau gimana itu urusannya broadcast ya sama pimpinan kita. Wajar-wajar saja kalau umpamanya sementara ini nggak ada Doyok ya dengan sendirinya kita juga nggak ada masalah. Wong Doyok juga sering nggak masuk kok, makanya itu nggak ada masalah. Kalau saya ya, namanya teman ya, goodwill kepada teman ya, nggak sejahat itu gitu loh. Bener, saya tersentuh perasaan saya. Bagaimana keluarga yang ditinggalkan ya, bagaimana imbas kepada anak-anaknya. Kalau diledekin, gimana sih? Prihatin kan? Jadi terus terang aja, saya sangat prihatin. Dan bagaimana pula dengan nasib keluarganya? Saya juga akan membantu keluarganya. Kalau toh memang keluarganya itu
ada halangan, apa itu istilahnya itu perlu dibantu material dan moral, mungkin kita akan bantu. Hanya itu yang bisa saya bantukan, perbantukan kepada Mas Doyo. Kita melihat situasinya.